Di sini saya ingin menjelaskan tutorial mengenai segmentasi citra grayscale menggunakan metode Kamin clustering. Jadi langkah-langkah pemrogramannya, yang pertama kita berikan sebuah citra ke dalam lokasi direktori kerja MATLAB. Di sini kita gunakan folder dokumen dengan subfoldernya MATLAB. Kita letakkan di sini. Ini contoh citranya berupa gambar citra seekor kucing yang ingin kita segmentasi nantinya. Setelah citra tersebut kita letakkan dalam direktori kerja MATLAB, folder dokumen dengan subfolder MATLAB, otomatis file citra tersebut akan muncul dalam current folder seperti ini dengan nama file cat dengan ekstensi .jpg seperti ini. Kemudian kita mulai pemrogramannya. Kita klik icon new script pada pojok kiri atas, kemudian kita lakukan pengkodingan di sini. Diawali dengan perintah clc clear close all warning of all. Penjelasan mengenai masing-masing perintah ini ada di video sebelumnya. Jadi langkah pertama kita lakukan pembacaan terhadap citra RGB. Kita deklarasikan sebuah variabel, misalnya variabel img. Kita berikan function imread. Kita berikan input, nama dan juga ekstensi file yang ingin kita baca. Kemudian kita bisa melihat citra yang sudah kita baca menggunakan perintah figure imshow img seperti ini. Kemudian kita running. Ketika di running, pertama kali diminta untuk menyimpan file script tersebut. Kita beri nama di sini misalnya dengan nama file segmentasi citra grayscale misalnya. Nah, maka akan muncul tampilan citra RGB yang sudah kita baca seperti ini. Langkah berikutnya kita konversi citra grayscale citra RGB tersebut ke dalam citra grayscale. Mengkonversi citra RGB ke dalam citra grayscale, perintah yang digunakan yaitu kita deklarasikan sebuah variabel dengan nama gray image double RGB to gray img. Jadi double itu fungsi untuk mengubah kelas data yang semula berada pada kelas 8 bit Win8 seperti ini, yang nilai pixelnya antara 0 sampai 255, diubah menjadi kelas double sehingga nilai pixelnya antara 0 sampai 1 seperti itu, supaya bisa diolah dalam algoritma Kamin clustering. Kemudian kita berikan perintah RGB to gray, fungsinya untuk mengkonversi citra RGB menjadi citra grayscale. Bisa kita lihat hasil konversinya. Nah, jadi ini adalah citra RGB, sedangkan ini hasil konversi citra RGB menjadi citra grayscale. Setelah kita ubah menjadi citra grayscale, bisa kita lakukan segmentasi menggunakan algoritma Kamin clustering.
kita deklarasikan variabel number of classes. Kita gunakan number of classesnya 2 atau nilai K di dalam algoritma K-means clustering. Kita gunakan di sini, kita gunakan nilai K sebanyak 2. Asumsinya 2 itu merupakan region objek dan region background, seperti itu. Kemudian kita berikan perintah index adalah K-means. Jadi ini function untuk melakukan algoritma K-means. Jadi yang kita jadikan sebagai input dalam algoritma K-means di sini adalah citra grayscale-nya. Jadi segmentasi terhadap citra grayscale. Kemudian kita beri nilai K-nya, number of classes-nya 2. Setelah itu kita deklarasikan variabel class image reshape untuk membentuk matriks yang indexes ini dia berupa vektor. Kita ubah bentuknya menjadi matriks kembali sesuai dengan ukuran citra grayscale yang sudah kita inputkan tadi, sesuai dengan ukuran citra grayscale yang sudah kita inputkan dalam algoritma K-means tadi. Setelah itu kalau kita running, maka akan diperoleh variabel indexes. Nah, indeks ini berupa kelas dari masing-masing pixel. Jadi ada jumlah pixelnya ada 640 dikali 960 sehingga ada 614.400 pixel. Nah, di sini ini merupakan masing-masing pixel ini sudah dalam bentuk kelas. Jadi apakah pixel itu masuk ke dalam kelas 1 atau kelas 2 seperti ini. Karena memang kita beri hanya 2 kelas saja. Seperti itu. Sedangkan kelas image, nah ini sudah dalam bentuk citra. Ini dalam bentuk vektor, kita reshape vektor ini sehingga menjadi matriks yang berbentuk citra. Kita tampilkan figur show class image. Di sini kita beri pewarnaan semu atau pseudo color map GCF Parula. Kita coba running seperti ini. Jadi ini sudah dalam bentuk citra hasil segmentasi, sudah dalam bentuk citra hasil clustering. Kalau kita lihat nilai pixelnya, nah di sini sudah ada indeks 2, artinya dia masuk ke dalam cluster 2. Yang berwarna kuning merupakan pixel dalam cluster 2, sedangkan yang berwarna biru masuk ke dalam cluster dengan indeks 1, seperti itu. Kalau ini tadi asli citra grayscale-nya masih dalam 8 bit ya, 0 sampai 255 nilai pixelnya. Sedangkan hasil clustering sudah dalam bentuk kelas. Jadi apakah dia kelas 1 atau kelas 2 seperti itu. Kemudian kita seleksi dari kedua kelas tersebut terhadap kedua kelas ini.
yang kuning atau yang biru, kita lakukan seleksi mana yang termasuk objek. Di sini kita gunakan parameter luas. Jadi kita asumsikan bahwa objek itu adalah klaster yang memiliki luas yang paling kecil. Seperti itu. Kita berikan perintah di sini melakukan seleksi untuk mendapatkan region objek. Kita deklarasikan variabel kelas. Kita lakukan inisialisasi. Kelas adalah zeros. Zeros itu matriks yang berisi angka 0 semua dengan ukuran sesuai dengan grid image. Kemudian kita inisialisasi juga variabel area zeros sesuai dengan jumlah cluster, yaitu 2 di sini. Jadi 2 baris 1 kolom. Kita berikan perulangan. Satu sampai banyaknya kelas atau 1 sampai 2, maka kelas yang ke n itu adalah kelas image yang bernilai n. Jadi kita pisah kelas yang bernilai 1 atau kelas 1 itu yang mana saja, yang kelas 2 itu yang mana saja. Kemudian tinggal kita hitung luasnya dengan cara menjumlahkan saja berapa banyaknya piksel yang berada pada kelas 1, berapa banyaknya piksel yang berada pada kelas 2. Maka kita sudah dapatkan luas dari masing-masing cluster. Seperti itu. Nah, begitu sudah kita dapatkan luas area di sini, ini kurang 1 area di sini, maka tinggal kita cari mana cluster, mana kelas yang memiliki nilai luas yang paling kecil. Perintahnya seperti ini. Nah, kita cari cluster mana yang memiliki luas paling kecil. Nah, di sini kita akan peroleh cluster mana yang memiliki luas paling kecil. Kalau dari gambar di sini sebenarnya kita tahu, sudah bisa kita tahu kan yang memiliki luas yang lebih kecil tentunya yang kuning. Nah, kuning ini di sini indeksnya 2, berarti cluster 2 itu memiliki luas yang paling kecil. Setelah itu tinggal kita deklarasikan citra pada cluster 2. Di sini kita melakukan pemilihan objek berdasarkan luas region yang terkecil. Kita deklarasikan variabel objek sama dengan kelas image, nah ya bernilai sesuai dengan cluster yang memiliki luas paling kecil seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan objeknya, nah ini kita running,
Nah, ini sudah dalam bentuk citra biner di sini. Ini citra hasil clustering di mana masih berupa indeks untuk pixelnya. Di sini indeks 2, artinya dia masuk dalam cluster 2. Sedangkan yang biru ini indeksnya 1, masuk dalam cluster 1. Ketika kita seleksi mana cluster yang merupakan objek, maka kita peroleh citra biner, sehingga nilai pixel dalam citra biner, nah di sini 1 yang berwarna putih, sedangkan background bernilai 0. Sini sudah biner di sini. Ini citra hasil segmentasi menggunakan algoritma K-means clustering. Tetapi hasil dari segmentasi ini kalau kita lihat masih banyak noise yang muncul di sini. Oleh karena itu perlu kita lakukan yang namanya operasi morfologi. Operasi morfologi untuk menyempurnakan hasil segmentasi. Operasi morfologi yang kita gunakan di sini antara lain yang pertama median filter dengan menggunakan function medFill2. Jadi median filter 2 itu artinya 2 dimensi, karena matriks dalam citra digital itu berupa matriks 2 dimensi. Objek kita gunakan kernel di sini berukuran 5x5. Nah, kalau kita lihat nanti hasil dari filternya, nah seperti ini. Jadi sebelum dilakukan median filtering, citranya seperti ini. Setelah dilakukan median filtering, hasilnya seperti ini. Jadi median filter di sini cukup baik. Jadi dia lebih berfungsi untuk menyambung pixel-pixel di sekitar objek supaya menyatu seperti itu. Sedangkan pixel-pixel yang berukuran kecil di luar objek dia akan hilang. Tapi di sini kalau kita lihat masih banyak noise yang muncul. Maka perlu kita lakukan operasi morfologi kembali. Di sini kita gunakan operasi morfologi area opening. Dengan nilai threshold sebesar 5000. Kalau kita lihat, nah inilah hasil dari area opening dengan nilai threshold 5000. 5000 artinya jika ada objek yang memiliki luas di bawah 5000, maka dia akan dihilangkan. Nah, berarti di sini asumsinya bahwa objek kucing ini luasnya di atas 5000, sehingga dia tidak ikut hilang. Sedangkan objek lain yang berupa noise di sini, ini merupakan rumput, karena luasnya di bawah 5000, maka dia akan hilang di sini. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan ini sudah baik hasil dari segmentasi akhirnya, sudah selesai segmentasi terakhirnya, sehingga bisa kita visualisasikan dalam bentuk bounding box. Di sini kita melakukan ekstraksi bounding box terhadap objek. Maka perintah yang digunakan S sama dengan region property dari BW. Yang kita ambil adalah bounding box, kemudian kita ambil bounding boxnya, s.bounding box.
Nah, sudah. Maka di sini bisa kita tampilkan hasil bounding box-nya, menampilkan bounding box hasil segmentasi. RGB sama dengan kita beri kotak di sini, insert shape img, fill rectangle, jadi kotak yang berisi warna. Lokasinya kita beri bounding box, kita beri warna di sini berupa warna kuning, yellow, kemudian kita beri tingkat transparansi dari kotaknya, opacity kita beri setengah untuk nilai transparansi, kita beri 0,3 supaya tidak terlalu samar. Kemudian setelah kita beri fill rectangle pada bounding box tersebut, kita beri nama, insert object annotation. Kita beri kotak rectangle dengan lokasi V-box, kita beri nama objek, kita beri tingkat transparansi dari bounding box yang memuat teksnya, kita beri transparansi 0,9. kemudian kita beri ukuran dari tulisannya. Di sini kita gunakan ukuran 18 supaya tulisannya jelas untuk dibaca. Kemudian tinggal kita tampilkan figur theme show RGB. Kita beri judul detected object, jadi objek yang terdeteksi. Jadi tujuan dari segmentasi di sini untuk mendeteksi objek. Begitu kita running, nah, jadi inilah hasil dari segmentasi citra grayscale menggunakan algoritma Cummins clustering. Jadi kotak kuning ini merupakan bounding box yang dihasilkan dari algoritma Cummins clustering. Fungsinya untuk mendeteksi di mana lokasi objek itu berada. Saya rasa seperti itu materi kali ini. Kita jumpa lagi pada video selanjutnya. Terima kasih.